Bab 9 Kemungkinan 1000. Meskipun kebohongan para asasin itu membuat si Feng marah, dia harus tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui ini. Bahkan anggota workshop akan memiliki motif egois mereka sendiri. Mereka pasti akan menyembunyikan beberapa penemuan penting mereka, secara diam-diam memberdayakan diri mereka sendiri dan menghasilkan banyak uang. Ada banyak orang seperti itu di sebuah workshop. Baik mereka anggota luar atau anggota inti, setelah beberapa waktu, selalu ada beberapa orang yang sangat kuat yang tiba-tiba muncul, status sosial mereka tiba-tiba meningkat. Si Feng adalah salah satu contohnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengubah dari anggota inti menjadi kapten workshop. Mereka hanya memberitahu orang lain tentang melihat peti harta karun rahasia perak setelah datang ke The Lost Lands dan tidak ada yang lain. Pasti ada sesuatu yang lebih penting dari Secret Silver Treasure Chest. Apakah ini quest tersembunyi? Si Feng memanggil panel quest system. Quest tersembunyi dari The Lost Lands, Past Glory. Selain dari namanya, tidak ada informasi lain tentang quest. Si Feng bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah ini Regen Activated Quest? Dengan pengalamannya selama 10 tahun di domain dewa, si Feng dengan cepat menemukan esensi dari quest tersembunyi. Ada beberapa case dengan karakteristik khusus di Gods Domain. Mereka hanya dipicu di daerah tertentu. Tidak hanya itu, case ini tidak memberikan informasi apapun. Pemain diminta untuk mencarinya sendiri. Setelah quest selesai, itu tidak akan dipicu lagi, bahkan jika pemain lain datang ke tempat ini. Itu bisa disebut sebagai jenis khusus dari quest unik. Pada saat yang sama, itu adalah quest yang dipenuhi dengan bahaya ekstrim. Mencari metode untuk menyelesaikan quest di wilayah yang tidak diketahui juga berarti berurusan dengan monster yang tidak dikenal di wilayah tersebut. Untuk quest khusus seperti itu, monster di wilayah itu biasanya beberapa tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Seorang pemain rata-rata tidak memiliki kesempatan dalam menyelesaikan quest. Ada 6 assassin atas level 20 yang datang ke tempat ini terakhir kali. Quest juga dipicu di wilayah ini dengan monster level 5, sehingga assassin bisa menyelesaikan quest. Tidak ada gunanya repot, karena aku tidak bisa keluar, aku mungkin juga melihat-lihat. Paling buruk aku akan mati dan dikirim kembali ke kota. Si Feng maju dengan langkah besar setelah memikirkannya. Beberapa saat setelah berjalan melalui kabut, si Feng melihat beberapa sosok buram di depan. Itu adalah sebuah kota yang telah ditinggalkan berabad-abad lalu. Di sekeliling, ada rumah-rumah yang hancur. Dilihat dari ukuran kota dan keindahan bangunan, tampaknya kota ini pernah berkembang. Itu bahkan lebih makmur dan brilian daripada kota White River. Namun, kota berkembang ini bahkan tidak memiliki bayangan seseorang sekarang. Si Feng diam-diam memasuki kota. Dia mengamati sekeliling sambil mencari petunjuk tentang questnya. Melihat melalui kota yang bisa menampung jutaan orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jam demi jam berlalu dengan cepat. Setelah mencari melalui puluhan jalan dan ratusan rumah, si Feng belum menemukan satu petunjuk pun untuk questnya. Domain dewa baru saja dimulai. Itu adalah waktu terbaik untuk memperlebar jarak dengan yang lain, namun si Feng telah menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi tempat ini. Ada banyak pemain yang sudah mencapai level 1, tetapi si Feng masih dijeda di 34% dari level 2. Si Feng ragu-ragu, haruskah dia terus mencari petunjuk ke quest atau haruskah dia mengakhiri dirinya di sini dan kembali ke kota? Aku akan mencari 1 jam lagi. Jika itu masih tidak baik, maka aku akan kembali ke kota. Si Feng meletakkan jangka waktu untuk dirinya sendiri. Meskipun case seperti ini sangat berharga, dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Dia masih punya banyak quest yang bisa dia lakukan. Tidak perlu membuang-buang di tempat ini. Waktu perlahan berlalu, sedikit demi sedikit. Si Feng tiba di menara pusat kota. Tempat ini dulunya adalah tanah suci bagi penyihir. Itu adalah tempat terbaik untuk belajar sihir. Sekarang, bagaimanapun itu rusak tidak dapat diperbaiki. Bahkan kristal ajaib di puncak menara telah hancur. Si Feng naik ke menara. Dia berdiri di observatorium menara, mengisi matanya dengan pemandangan kota.
Si Feng perlahan-lahan akan menikmati pemandangan itu jika dia tidak terburu-buru. Setelah melihat-lihat, dia masih tidak menemukan lokasi khusus. Sama seperti si Feng hendak pergi. Petualang muda, selamat datang di kota di langit. Seorang lelaki tua berjanggut putih tiba-tiba muncul. Suara orang tua itu penuh dengan perubahan dan kebijaksanaan. Munculnya pria tua itu mengejutkan si Feng hingga melompat. Dia bahkan mengira lelaki tua itu adalah monster yang muncul. Namun, dia melepaskan napas setelah memperhatikan indikator kuning di atas pria tua itu. Kota di langit, si Feng menjadi terkejut ketika dia memikirkan kota yang terkenal dari domain dewa ini. City in the Sky, nama kota ini pernah mengguncang seluruh benua domain dewa. Ada jobs legendaris yang tak terhitung jumlahnya di kota ini. Bahkan ada demigod terkenal yang peringkat Sword Saint Ultir. Itu adalah kota yang bahkan ditakuti oleh dewa sendiri. Sayangnya, kota ini telah jatuh selama Perang Dewa Ketiga, menjadi penyesalan domain dewa. Tetua yang terhormat, adakah yang bisa aku bantu? Si Feng tersenyum dan bertanya dengan nada formal. Bantuan. Tetua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya, tersenyum ketika berkata, tidak, aku tidak butuh bantuan. Aku membayangkan kamu ingin menjadi lebih kuat. Aku dapat membantumu dengan itu, tetapi apakah kamu bersedia menerima ujianku? Petik 2. Tentu saja, aku bersedia menerima ujianmu, si Feng merasa lega. Jejak ke Quest Pass Glory ada di sini. Dia tidak harus mati kembali ke kota, kehilangan kedua level dan SP. Tetua menganggukkan kepalanya dengan puas, dengan serius mengatakan, aku akan memberimu 3 pilihan. Yang pertama adalah kesulitan normal. Setelah kamu lulus, kamu akan mendapatkan peti harta karun besi misterius. Yang kedua adalah kesulitan hard, di mana kamu akan mendapatkan peti harta karun perak rahasia. Selain itu, kamu bisa mendapatkan hadiah tambahan tergantung pada tingkat penyelesaianmu. Opsi ketiga adalah kesulitan neraka, di mana kamu akan diberi peti harta karun emas murni. Kamu juga akan menerima hadiah tambahan tergantung pada tingkat penyelesaianmu. Petik 2. Petualang muda, mana yang kamu pilih? 3 pilihan. Masing-masing lebih keras daripada yang lain, dan masing-masing lebih menarik daripada yang lain. 6 asasin yang lebih dari level 20 telah memilih kesulitan hard. Mereka kembali dengan peti harta karun rahasia perak tetapi memilih untuk menyembunyikan hadiah tambahan. Ini berarti bahwa hadiah tambahan itu bahkan lebih baik daripada peti harta karun rahasia perak. Setelah beberapa memikirkannya, si Feng memutuskan untuk berani menantangnya. Seseorang yang telah bereinkarnasi harus memiliki keberanian. Tetua terhormat, aku memilih kesulitan neraka. Si Feng yakin dia bisa mengelola kesulitan ini. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka itu akan memiliki efek besar pada perkembangan masa depannya. Hahaha, orang-orang muda sungguh penuh energi. Aku benar-benar mengagumimu, tetapi pastikan untuk tidak menyesali pilihanmu. Tetua menghilang setelah tawanya yang hangat. Sistem Quest Pass Glory diterima. Menghadapi 1000 monster dari level yang sama. Dianggap lulus setelah membunuh 500 monster. Batas waktu 4 jam. Denda kegagalan pencarian, semua atribut dikurangi secara permanen sebesar 10 poin. Atribut adalah esensi dari job. Jika atribut si Feng semuanya dikurangi 10 poin, maka ia sama baiknya dengan yang lumpuh. Hukuman ini benar-benar kejam. Kulit kepala si Feng mulai gatal saat dia melihat Spectre Warrior yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah menara. Hitung mundur dimulai. Ada 5 detik tersisa sebelum monster menyerang. Spectre Warrior, monster biasa, level 2, HP 230. Berjuang melawan salah satu dari mereka akan mudah. Akan tetapi, melawan samudera mereka, bahkan si Feng akan mulai panik. Bersenang-senang hanyalah bunuh diri, si Feng akan dengan cepat dikepung dan dibunuh. Satu-satunya pilihan adalah bertarung dengan monster satu per satu. Si Feng memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Dia dengan cepat berlari menuruni menara dan berdiri di tangga. Tangga hanya memungkinkan 2 monster untuk melewatinya sekaligus, jadi itu adalah tempat terbaik untuk menyerang.
Si Feng akan bisa menghapus quest ini selama dia menjaga tangga. Setelah 5 detik naik, setiap Spectre Warrior bergegas menaiki menara dengan liar. Namun, tangga itu terlalu sempit. Akibatnya, mereka saling menghalangi. Si Feng hanya harus menghadapi 2 Spectre Warrior pada satu waktu. Sehubungan dengan serangan para prajurit, si Feng bisa menghindarinya dengan relatif mudah. Thundering Flash, Chop. 3 garis cahaya melintas, langsung menyebabkan kerusakan tinggi 60 untuk semua Spectre Warriors dalam area 2 kali 10 yard. Chop yang diikuti memberikan 33 kerusakan. Dalam sekejap, Spectre Warrior pertama hanya memiliki setengah dari HP yang tersisa, sedangkan puluhan lainnya di belakang telah kehilangan seperempat HP mereka. Sebelumnya, si Feng berhadapan dengan monster berlevel tinggi dengan pertahanan yang sangat tinggi, efek dari Thundering Flash dan Chop keduanya sangat berkurang. Sekarang si Feng menghadapi monster dari tingkat yang sama. Thundering Flash dapat dengan jelas menampilkan kehebatannya sebagai keterampilan merusak AoE yang kuat. Dengan efek penguatan kerusakan Thundering Flash, si Feng hanya membutuhkan 5 serangan dari pedangnya untuk menghabisi Spectre Warrior pertama. Untuk meningkatkan kecepatan membunuh, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Ditambah dengan amplifikasi kerusakan, setiap prajurit hanya perlu 3 detik untuk ditangani. Sayangnya, Spectre Warriors tidak memberikan pengalaman apapun. Sebagai gantinya, skill Proficiency memiliki peluang 100% untuk meningkat sebesar 1 poin. Dengan setiap kematian Spectre Warrior, SP si Feng terus meningkat. Si Feng menjadi sangat senang setelah melihat pemandangan seperti itu. NPC tua mungkin tidak membayangkan bahwa pendekar tingkat 2 akan memiliki keterampilan AoE yang kuat. Dengan keterampilan seperti itu, si Feng paling tidak takut pada taktik kerumunan. Si Feng juga bisa dengan mudah menghindari serangan dalam skenario 1 lawan 2. Pemain lain kemungkinan besar akan gagal dalam quest, namun si Feng dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Setelah 2 jam berlalu, Thundering Flash telah mencapai level 2 setelah SP-nya meningkat menjadi 300 poin. Kerusakan skill meningkat dari 130% menjadi 135%, dan cooldown-nya berkurang dari 30 detik menjadi 28 detik. SP Chop juga meningkat menjadi 426/600. Itu akan mencapai level 3 dengan hanya sedikit lagi. Kecepatan grinding monster Feng meningkat sekali lagi setelah Thundering Flash mencapai level 2. Spectre Warriors jatuh berkelompok. Ketika hanya ada 20 prajurit yang tersisa, masih ada 1,5 jam yang tersisa untuk quest. Dengan penggunaan lain dari Thundering Flash, 20 Spectre Warriors yang tersisa juga jatuh. Tidak buruk, ini hadiahmu anak muda. Tetua muncul sekali lagi dengan tertawa. Melihat si Feng, tetua mengeluarkan peti harta karun Fine Gold dan pedang panjang hitam pekat. Sistem quest Pas Glory selesai. Menghargai 1 peti harta emas murni, 1 senjata ajaib terkait job. Memperoleh gelar Might of Atousat. Might of Atousat. Judul. Saat judul ini digunakan, sekutu dalam radius 30 yard akan menerima peningkatan atribut 10%. Secara bersamaan, pengguna judul akan mendapatkan efek tambahan Strength plus 5 dan Endurance plus 5. Aku memberimu hadiahmu. Kamu bisa pergi sekarang. Pria tua itu melambaikan tangannya setelah menyelesaikan bagiannya. Penglihatan si Feng kabur. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia kembali di alun-alun kota Red Leaf. Komunikasi sistem si Feng terus berdering. Blackie menghubunginya. Saudaraku Feng, akhirnya kamu mengangkatnya. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu sebelumnya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah di belakang orang lain pada level tertentu. Blackie sangat panik, namun, dia masih dengan sabar bertanya karena dia percaya pada si Feng. Dia telah membuang 7 jam hanya untuk lari ke kota Red Leaf. Saat dia masih di level 0, para pemain yang memenuhi jalan sudah level 1. Bagaimana dia menebus celah ini? Tidak ada yang mau dia ada di party sekarang, persyaratan minimum mereka adalah level 1.
Level 0 noob seperti dia hanya akan disingkirkan. Salahku, aku sedang melakukan quest. Datanglah ke alun-alun pusat, aku akan membawamu naik level. Si Feng meminta maaf. Sudah lebih dari 8 jam sejak Domain God dimulai, dan si Feng menghabiskan lebih dari 5 jam melakukan questnya. Pada tahap permainan ini, sebagian besar pemain sudah naik ke level 1, sementara beberapa pemain profesional sudah dekat dengan level 2. Sebagai orang yang telah bereinkarnasi, membantu Blackie naik level adalah tugas yang mudah. Tidak akan lama sebelum Blackie mengejar para pemain profesional.